Saat menyusuri Orchard Road, Lily menatap pria di sisinya berkali-kali. Ia tak ingin percaya melihat kenyataan yang terjadi padanya saat ini. Kedua sisi hatinya sudah sibuk saling beradu argumen di dalam hatinya. Tapi hatinya memilih mengikuti apapun keinginan pria yang kini berjalan berdua bersamanya bagai sepasang kekasih. Ini pasti mimpi. Ini pasti khayalan yang belum selesai. Ini pasti karena Aji terbawa kebohongan mereka kemarin. Ini pasti sesuatu yang disiapkan Aji untuk membalas keisengan Lily kemarin. Tapi lo suka kan Li? Ngaku aja, tagar sisi jahat berbisik sinis. Dan ya, hati Lily tak bisa berbohong. Lily menikmati kebohongan ini sejak awal. Ia bahkan nyaris melupakan pengaruh terhadap pekerjaannya. Ia nyaris tak peduli apapun. Begitu wajah Aji berada di hadapannya, semua logikanya ikut melayang jauh. Lagi pula siapa yang bisa menghindari pesona pria tampan ini, dengan kantong tebal dan tawaran menggiurkan. Bahkan emak sangat perhitungan setiap kali Lily mengajaknya melewati Orchard Road. Pokoknya lewat aja ya, cuma lihat aja ya. Jangan beli apa-apa, entar kita beli oleh-oleh segambreng di Bugis aja ya. Li, tutup mata, tutup telinga ya. Nak, begitu kata emak tiap kali mereka liburan di Singapura. Dan Lily memilih tempat dengan toko-toko barang yang cukup menggiurkan itu. Tapi biasanya yang belanja banyak justru emak. Namanya ibu-ibu gaul macam emak. Mana dia bisa melewatkan kesempatan toko dan mall dari barang-barang berkelas yang berjajar cantik menggodanya di sepanjang jalan itu. Sebesar apapun rasa suka emak terhadap semua barang berkelas, ia masih punya kendali. Begitu juga Lily. Manalah mereka berani masuk ke Ion Orchard, meski sekedar melirik Louis Vuitton, Dior, atau Dolce dan Gabbana. Itu sama saja mempermalukan mereka berdua saja. Tas seharga mobil atau pakaian seharga rumah takkan pernah mungkin ada dalam bayangan Lily bisa ia pakai. Sekarang kepala Aji malah sibuk celingak-celinguk menatap jajaran toko pakaian, sepatu dan tas mahal itu. Berulang kali Lily menarik tangannya, mencari perhatiannya agar mereka menyudahi tur ke toko-toko itu. Tapi Aji justru mempererat genggamannya dan menggandeng Lily semakin kuat. "Pak, di sini mahal," bisik Lily saat Aji berdiri cukup lama di depan tas berwarna merah muda. "Kamu masih suka pink?" tanya Aji menatap gadis itu tanpa peduli bisikannya barusan. Otomatis Lily mengangguk. "I take that back. A pink one," Lily terperangah. "Do you have my girlfriend's size for that dress, and that?" Rahang Lily terbuka makin lebar. Sementara ia sibuk mencari cara agar bisa menolak, Aji sudah melepaskan genggamannya dan berbicara lagi dengan sales girl yang melayani mereka. Lily tak bisa bicara apapun. Otaknya kosong. Antara keinginan memiliki benda-benda cantik menggoda dengan menjaga harga dirinya, ia tak bisa memilih. Lily tak bisa berdusta. Ia menyukai semua pemberian Aji. "Kamu sudah bantuin saya dapetin kontrak Theo. Ini hanya persentase bagian kamu di kontrak.
ucap Aji saat mereka kembali menyusuri jalan Orchard. Tunggu, persentase bagian, insentif sales maksud si bapak ya? Lili memandangi tas-tas belanja yang sedang dipegangnya. Kalkulator otaknya sibuk menghitung dan membandingkan kurs Singapura dolar dengan rupiah. Dan itu membuat lututnya lemas. Hampir 200 juta. Tak bisakah bagian itu dirupiahkan dan ditransfer ke rekeningnya saja? Lili bisa beli mobil dengan uang sebanyak itu? Saya tidak memberi insentif untuk karyawan yang belum sebulan kerja dengan uang. Ini sudah lebih dari cukup. Kamu jual saja kalau kamu maunya uang, kata Aji santai. Seakan bisa membaca pikiran Lili. Setelah melihat, memandangi dan menghayal bisa memamerkan barang-barang itu dengan segenap keluarga dan sahabatnya nanti. Terutama pada emak, ibu super pelit. No way, itu nanti. Nanti setelah ia cukup puas memakainya. Lili membasahi bibirnya. Mendadak tenggorokannya terasa kering. Ia ingin sekali segera pulang sebelum Aji menghujaninya dengan lebih banyak hadiah yang sulit ditolak. Hingga membuatnya merasa harga dirinya makin tak tersisa. Tapi Aji belum mengakhiri perjalanan mereka. Usai menitipkan tas-tas belanjaan pada supir, mobil mengarah ke Bugis Street. Di tempat ini, Aji hanya memilih satu toko. Seorang gadis bukan keturunan asli Singapura menyambutnya ramah. Mereka seperti sudah saling kenal. Melihat keakraban mereka, setitik cemburu berkelebat di hati Lili. Keramahan gadis itu dianggap Lili terlalu berlebihan kalau sekedar hubungan antara penjual dan pembeli. Aji berbicara sekitar 5 menit. Lalu gadis itu memberikan sebuah tas plastik. Setelah berpamitan, pria itu keluar dan menyodorkan tas itu pada Lili. Tak Lili sangka, tas itu ternyata cukup berat. Ini apa sih, Pak? Tanya Lili kesal. Ternyata bukan diajak belanja. Ia hanya dijadikan pengangkut belanjaan. Titipan, jawab Aji sekenanya. Ia melihat ke arah lain. Lili mengikuti arah pandangannya. Rupanya jajaran restoran dan tempat makan yang menarik perhatian pria itu. Kebetulan tatapan Lili jatuh pada sebuah stol kecil yang menawarkan es krim dengan warna-warni mencolok. Pak, Lili mau itu. Kontan Lili mendekat dan menarik lengan jaket Aji. Merengek, Aji menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi tetap saja ia berjalan mengikuti kemauan Lili. Membelikan keinginan gadis mungil itu. Selesai membeli es krim, Aji mengajak Lili singgah ke sebuah restoran dan memesan nasi lemak untuk mereka berdua. Tak sampai setengah jam di restoran itu, Aji kembali mengajaknya berjalan menyusuri Bugis Street. Tak sampai setengah jam di restoran itu, Aji kembali mengajaknya berjalan menyusuri Bugis Street. Kaki Lili mulai terasa pegal. Apalagi ia juga masih sambil membawa belanjaan dalam plastik yang berat itu. Tangannya beberapa kali menepuk dan mengurut pahanya yang mulai ngilu. Capek? Tanya Aji saat melihat untuk kesekian kalinya Lili mengurut paha. Lili mengangguk dengan bibir cemberut. Pria itu tersenyum dan mengambil plastik di tangan kiri Lili. Sedikit lagi, kita ambil pesanan saya dulu.
Abis itu baru kita pulang ya, kata Aji dengan suara lembut dan terdengar penuh kasih sayang. Lili nyaris tak percaya. Tapi peduli amat, Lili sudah cukup senang terbebas dari beban berat yang harus ia bawa. Ternyata mereka mampir di toko coklat. Lili ingin menjerit sekuat tenaga melihat makanan favoritnya terhampar berbagai macam di depan matanya. Ia menahan nafas, memandangi seantero toko coklat penuh kekaguman dan terima kasih. Ternyata surga dunia itu benar adanya. Dan itu ada di sini. Ada di toko ini. Tanpa peduli Aji lagi, Lili sibuk berlari ke sana kemari, memeriksa bentuk, rasa, merek dan penampilan aneka coklat yang menggoda lidahnya itu. Dari satu konter ke konter lain, dari jajaran box berbentuk kotak, bulat, tabung hingga potongan coklat kecil yang dibungkus pembungkus beraneka warna dan bentuk. Lili ingin membeli semuanya. Lili suka semuanya. Lili, seseorang memanggilnya. Lili menoleh. Tangan Aji melambai padanya tak jauh darinya. Ayo, kita pulang sekarang. What, pulang, sekarang? Sebelum Lili sempat membeli barang sebiji coklat pun, benarkah? Tapi pria itu seperti tak peduli. Ia sudah berbalik, berjalan keluar meninggalkan surga. Toko coklat itu. Lili tergesa-gesa mengikuti, sambil sesekali menoleh. Toko impiannya. Surga coklatnya makin lama makin jauh darinya. Semakin lama hingga menghilang dari tatapannya. Aji ternyata sama saja seperti emak. Emak juga tak pernah membiarkan Lili makan coklat. Ayah apalagi. Mereka tak pernah memasukkan toko coklat sebagai bagian dari kunjungan ke negara manapun termasuk Singapura. Jika Lili bisa menahan diri berbelanja kebutuhan yang lain, termasuk makanan, itu tidak berlaku untuk coklat. Satu kali, Lili pernah menghabiskan gaji sebulannya dalam sekejap ketika mengunjungi sebuah toko coklat di Jakarta yang baru dibuka. Bulan berikutnya, Lili menjalani perawatan gigi yang tidak murah karena terlalu sering makan coklat. Belum berat tubuhnya yang bertambah cukup pesat saat itu. Tapi sekeras-kerasnya emak melarang, ia masih membiarkan Lili membeli beberapa permen coklat kecil tiap mereka ke Singapura saat berbelanja di Changi. Sungguh sangat berbeda dengan Aji. Sampai di hotel usai berbelanja. Setelah 2 jam bersiap-siap, mereka meluncur ke bandara tanpa halangan apapun. Lili memilih memasukkan semua belanjaan dalam koper setelah membuka bungkusannya. Ia tak memperhatikan belanjaan Aji saat pulang dari Bugis Street. Hatinya terlalu kesal karena tak sempat beli coklat. Lili kira ia akan sempat membeli sedikit dari toko-toko souvenir di Changi. Ternyata perkiraannya salah. Tak ada waktu untuk itu. Karena Aji sibuk memintanya memeriksa beberapa hal. Persiapan untuk pekerjaan di Jakarta esok hari. Mereka hanya sempat minum soft tea daring dan kopi di VIP lounge saat menunggu pesawat. Lili tak bisa berdiri sejak mereka duduk di ruangan itu sampai pengeras suara memberitahu agar para penumpang bersiap-siap. Lili mengira kemarahan akan membuatnya berhenti ketakutan seperti saat ia berangkat sendiri. Ternyata tidak.
Begitu lampu di lambung pesawat mati, menandakan pesawat siap take off. Punggung Lily menegang, padahal ia sudah memilih kursi yang tidak di dekat jendela. Sampai kehangatan yang menggenggam erat tangan kanannya menyadarkannya. Ada Aji di sisinya. Tersenyum menenangkan dengan mata yang kali ini terlihat begitu teduh melindungi dirinya. Begitu pula saat pesawat landing. Tangan hangat Aji kembali menggenggamnya erat, menularkan kenyamanan dan ketenangan. "Makasih ya Pak, makasih udah nenangin Lily tadi," kata Lily saat mereka berjalan beriringan menggiring koper menuju pintu keluar. Aji tertawa kecil. "Cuma itu." Lily juga tertawa. "Ya, untuk tas, baju, sepatu, sama jalan-jalannya juga makasih ya." "Sudahlah, sudah berakhir. Bagaimanapun, perjalanan dinas pertamanya ini cukup menyenangkan." Kepala Aji mengangguk-angguk. Senyum di wajahnya terlihat jelas. Tak sengaja Lily menoleh dan menatap wajah Aji dari samping. Dalam hati ia bersyukur. Meski sesaat ia menikmati semuanya. Meski hanya sekedar sandiwara menjadi kekasih bosnya sendiri. Senyuman itu akan dikenang Lily dengan baik. Apapun nanti yang dihadapi Lily saat bekerja pada Aji, ia takkan pernah melupakannya. Dan selamanya Lily akan menyimpan dengan baik kenangannya berjalan-jalan menyusuri Orchard Road bersama Aji.